beberapa fakta-faktanya, yaitu hai semuanya, kembali lagi bersama aku Sibian di segmen Siror Sibian Horror. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau mengucapkan kepada kalian selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batinnya teman-teman. Semoga kalian sehat selalu dan semoga virus yang sedang mewabah ini cepat-cepat berakhir dan cepat-cepat selesai dan cepat-cepat pergi dari dunia ini ya teman-teman, dari bumi ini, dan bumi kita terusnya negara Indonesia ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini aku akan membahas sesuatu yang bener-bener ini creepy banget, bener-bener serem ya teman-teman. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar channel aku bisa menjadi channel yang lebih baik lagi untuk kedepannya dan berkembang lagi untuk kedepannya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini aku akan membahas sesuatu bangunan ya teman-teman yang bener-bener ini serem banget. Oke teman-teman, kali ini aku akan membahas soal Saidah. Di Jalan Gatot Subroto di kota Jakarta, kita bisa melihat bangunan atau gedung yang sangat tinggi berlantai 30 dengan arsitektur Romawinya yang sangat megah ya teman-teman. Dan di balik kemegahannya ini ada cerita-cerita misteri, ada hal-hal yang mistis, hal-hal yang berbau horor di balik pembuatannya ya teman-teman. Dan menara ini itu sudah ditutup sejak tahun 2007. Menara Saidah ini diresmikan pada tahun 2007 oleh presiden ya teman-teman, oleh pemerintah di sana. Dan menara ini tuh atau gedung ini itu sempat benar-benar viral waktu itu, benar-benar terkenal karena keangkarannya dan kemistisannya. Dan konon katanya banyak orang yang mempercayai bahwa gedung itu menjadi jin atau sarang iblis. Pada awal diresmikannya Menara Saidah ini, banyak pemerintah-pemerintah, banyak kantor-kantor atau kantor-kantor pemerintah ataupun kantor-kantor swasta yang mampu, bukan yang mampu ya teman-teman, tapi yang mau untuk untuk membeli atau menyewa gedung ini karena letaknya yang strategis yang bisa membuat perusahaan-perusahaan mereka menjadi maju ya teman-teman. Namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 2007 banyak perusahaan-perusahaan yang berhenti untuk tidak menghuni atau untuk tidak melakukan aktivitas lagi di gedung ini, gedung Menara Saidah. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memilih berhenti sewanya untuk gedung ini karena memiliki sesuatu hal yang ganjil di dalamnya. Tapi ada beberapa alasan untuk mereka pindah, untuk perusahaan-perusahaan pindah, beberapa alasan yang masuk akal. Inilah beberapa alasannya. Oke, mungkin gedung ini itu emang gedung sangat megah, sangat mewah ya teman-teman, berarsitektur Romawi dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang minat karena letak strategisnya itu. Dan ternyata mungkin perusahaan-perusahaan ini itu memberhentikan sewanya karena biaya yang terlalu mahal. Misalkan 1 tahun itu biasanya segini, ini malah segini, jadi lebih mahal karena ya megah gitu ya teman-teman. Dan setiap tahunnya itu Menara Saidah ini mengalami kemiringan secara drastis. Enggak drastis sih, maksudnya mengalami kemiringan tiap tahunnya. Dan para pemilik perusahaan-perusahaan ini ditakutkan menara ini takut roboh kayak gitu. Jadi teman-teman, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang memberhentikan sewanya ya takut itu roboh ya teman-teman, seperti itu. Namun para kontraktor Menara Saidah ini atau para pembangun ini atau para pemiliknya ini menolak keras bahwa Menara Saidah itu mengalami kemiringan karena benar-benar Menara Saidah ini itu dibangun dengan dengan baik dan tidak ada kesalahan sama sekali waktu pembuatannya, dan tidak ada waktu dicek juga tidak ada kemiringan apapun, dan pernyataan para perusahaan-perusahaan ini itu ditolak oleh pemiliknya Menara Saidah ini ya teman-teman, karena emang pembuatannya itu benar-benar baik banget dan tidak ada kesalahan pada saat pembuatannya juga. Kenapa baik pihak pemilik ataupun pihak suku badan pengawasan dan penerbitan pembangunan ini itu menolak
keras ya, menolak untuk memberikan penjelasan soal Menara Saidah ini dan dibiarkan kosong hingga saat ini sampai sekarang. Semenjak kosongnya gedung ini, banyak sekali cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat soal gedung ini, soal Menara Saidah ini. Dan salah satunya adalah yang paling terkenal, yaitu kelelawar raksasa yang tinggal di atas Menara Saidah itu atau di puncak Menara Saidah itu. Katakan juga bahwa kelelawar itu sering duduk di depan atau di atas nama Menara Saidah itu. Nah, tanya di sini ya teman-teman, di situ seperti penjaga istana jin atau istana iblis atau istana setan itu ya teman-teman. Dan pokoknya dia itu menjadi penjaga bagi istana itu. Makhluk itu dikenal dalam mitologi kuno sebagai nama yaitu gargoyle, yaitu kelelawar yang setengah badannya manusia yang bisa berubah wujud ketika bulan bersinar atau ketika purnama itu. Dan beberapa media sosial pun sering membicarakan ini, bahwa di sana itu ada sosok penunggunya juga, yaitu kuntilanak merah yang bermuka rata ya teman-teman. Pun beberapa orang lainnya itu membicarakan bahwa kuntilanak ini itu seperti yang sudah tua, namun tapi yang pasti orang-orang mengatakan bahwa kuntilanak ini itu sering muncul di lantai 3 Menara Saidah ini. Menurut satpam penjaga Menara Saidah ini itu yang sampai sekarang masih kerja di situ ya teman-teman, emang membenarkan bahwa di sana sering terlihat sosok kuntilanak ya teman-teman, maupun kuntilanak merah atau kuntilanak yang tua itu, karena Menara Saidah ini itu dibangun di atas tanah perkuburan yang dulunya itu sangat angker. Lagi ya teman-teman, cerita yang tidak kalah menariknya yaitu sering terlihat obor dan api di atas Menara Saidah atau di bangunan yang paling tinggi atau di lantai paling tinggi di Menara Saidah itu. Dan seperti istana-istana pada umumnya kayak gitu ya teman-teman. Dan ini tuh istana jin, bukan istana manusia. Dan ada seorang saksi mata yang tinggal di kosan yang di seberangnya Menara Saidah itu. Pada saat itu orang ini itu hendak ke kamar mandi ya teman-teman pada malam hari. Mungkin ya biasalah ada urusan penting kayak gitu ya teman-teman. Dan pada saat itu dia itu tidak sengaja menoleh ke Menara Saidah dan dia itu melihat ada bola api yang sedang berkeliaran di lantai 20 Menara Saidah ini. Ada saksi mata lagi, pada saat itu ada seorang pekerja yang menjaga jalan Gatot Subroto itu ya teman-teman, dan dia itu melihat ada kobaran api yang terus naik dari lantai 1, kedua, ketiga dan sampai ke atas dan hilang di menara itu ya teman-teman, di puncak atau di menara di puncak Menara Saidah ini ya teman-teman. Cerita-cerita seram yang penuh dengan misteri itu seiring berjalannya waktu berkembang dengan cepat karena disebarkan oleh berbagai media dan berbagai komunitas ya teman-teman. Dan karena tersebarnya cerita ini atau cerita horor di Menara Saidah ini, banyak sekali para paranormal experience ataupun penelusuran gaib seperti itu yang syuting atau yang mengambil penelusuran di Menara Saidah ini karena keseramannya itu. Salah satunya ada seorang kelompok anak remaja yang melakukan penelusuran di Menara Saidah ini karena untuk membuktikan apakah kejadian-kejadian yang masyarakat ceritakan itu apakah benar atau tidak. Dan pada saat itu mereka sekelompok pun masuk ke dalam Menara Saidah ini karena ya ada kesulitan transportasi karena di dalam Menara Saidah itu ya udah lama banget ditinggalkan, jadi liftnya tidak berfungsi dengan baik, jadi mereka naik tangga secara manual kayak gitu ya teman-teman. Mereka berlari ke atas terus sampai lantai 30 dan ternyata di atas itu mereka menempelkan stiker komunitas mereka dan bagusnya itu bukan bagusnya ya teman-teman, dan mereka berhasil untuk mendokumentasikan lantai 30 itu yang sudah beberapa tahun ini ditutup atau tidak dibuka lagi ya teman-teman. Mereka pun berhasil mendokumentasikan pengalaman-pengalaman atau foto-foto yang terseram atau kejadian-kejadian yang aneh di dalam Menara Saidah ini ya teman-teman. Dan ada kabar yang beredar bahwa Menara Saidah ini sedang direnovasi lagi dan akan selesai pada tahun 2015. Dan ternyata sampai sekarang, sampai saat ini, sampai detik ini, Menara Saidah itu tidak berubah secara signifikan atau tidak berubah apapun. Ya masih menyeramkan, masih seperti bangunan-bangunan yang tua ya teman-teman, seperti itu. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang misteri, yang horor, yang menyeramkan di dalam Menara Saidah ini ya teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin segini aja aku mau bahas tentang Manara Saida. Dan teman-teman, apakah kalian pernah lihat Manara Saida ini, ataupun apakah teman-teman bisa komen di bawah atau ceritakan pengalaman kalian untuk mengenai Manara Saida ini, atau apa aku ada salah kata atau aku nggak masukin ke cerita-cerita ini, ada salah kata atau enggak hal-hal yang baru atau lagi viral itu tidak dimasukin ke dalam cerita aku yang tadi. Mohon maaf banget karena ya keterbatasan waktu ya teman-teman, durasi juga ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau mau menambahkan teman-teman komen aja di bawah, dan teman-teman mungkin punya cerita horor lainnya teman-teman bisa ceritakan di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segini aja teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar channel aku bisa menjadi channel yang lebih baik lagi untuk kedepannya dan berkembang lagi untuk kedepannya teman-teman. Oke, mungkin segini aja, terima kasih.